Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat, SAB, MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran dan penjualan. Kami dari kelompok 1, ABT 4B Padi, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penelitian UMKM Jomti. Sebelum kita memasuki ke agenda intinya, izinkan saya untuk perkenalan kelompok. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Dania Agustin dengan NIM 4122201041. Kemudian ada rekan Nanda Dian dengan NIM 4122201042. Kemudian ada rekan Ismahani dengan NIM 4122201043. Ada rekan Siti Fadila dengan NIM 4122201054. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Enya Reka Putri dengan NIM 4122201060 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Nah, setelah memperkenalkan anggota dari kelompok 1, sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya kita harus tahu dulu Jomti ini perusahaan apa sih? Yaitu ada di bagian pendahuluan. Nah, Jomti merupakan UMKM yang menawarkan berbagai makanan dan minuman dengan cita rasa yang lezat dan harga terjangkau, yang didirikan pada tahun 2016 oleh 3 pemilik. Saat ini, Jomti telah memiliki beberapa cabang termasuk Bukan Center, Tabung, Bengkong, Mega Legenda 2, dan bukannya. Nah, dengan fokus penelitian kami terpusat pada cabang Jomti di Mega Legenda 2, Batam. Nah, setelah mengetahui apa sih itu Jomti, kita akan memasuki pembahasan inti dari Jomti ini sendiri, dari presentasi ini sendiri. Nah, adapun bagian pembahasan inti ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dania, Nanda, dan Isma. Kepada Dania, Nanda, dan Isma, time is yours. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai arsitektur STP. Yang pertama, di sini adalah strategi. Dapat dilihat di sini strategi di bagian segmentation user pemakai. Deskripsinya yaitu pelanggan yang sudah pernah datang ke Jomti. Yang kedua yaitu competitor user, pemakai kompetitor. Pelanggan yang sudah pernah pergi ke daerah Mega Legenda namun belum pernah ke Jomti Mega Legenda. Yang terakhir yaitu non-user, belum menjadi pemakai, yang merupakan pelanggan yang belum pernah ke Jomti. Dan targeting. Urutan prioritas user yang akan dibidik adalah yang pertama user pemakai, yang kedua competitor user, pemakai kompetitor, yang ketiga non-user, belum menjadi pemakai. Dan selanjutnya itu ada positioning. Yang pertama target segment, warga Batam yang tertarik adalah dengan hal-hal yang populer dan kekinian. Yang kedua brand name, yaitu Jomti. Yang ketiga frame of reference, berbagai jenis makanan dan minuman kekinian. Yang keempat point of differentiation, memiliki produk yang autentik. Pada cabang Mega Legenda terdapat live music yang dapat menghibur para pelanggan. Dan yang terakhir reason of belief, memiliki cita rasa makanan yang lezat dengan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya yaitu taktik. Bagian differentiation, yang pertama ada konten. Produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan berupa makanan dan minuman dengan menu andalan utama yaitu Choco Belgian dan Choco Moza. Yang kedua konteks. Penawaran produk dilakukan melalui sosial media. Yang ketiga infrastruktur. Jomti pada cabang Mega Legenda menyediakan live music yang dapat menghibur para pelanggan Jomti. Bagian marketing mix for P, yaitu produk. Jomti menyediakan produk-produk yang bervariasi. Yang kedua yaitu promotion. Jomti mempromosikan produk-produknya melalui media sosial. Yang ketiga yaitu price. Terkait harga, Jomti mencantumkan harga dengan sangat terjangkau dan ramah di kantong. Yang keempat place. Jomti di Mega Legenda terletak pada tempat yang cukup strategis di mana di sekitarnya sudah padat penduduk. Bagian ketiga yaitu selling. Untuk meningkatkan target penjualan dilakukan melalui pemberian promosi. Jenis promosi yang dilakukan yaitu melakukan promosi melalui media sosial dan memasang banner di outlet Jomti. Di bagian value itu ada brand, service, dan proses. Brand asal-usul nama Jomti di mana Jom dalam bahasa Melayu berarti ayo, yaitu mengajak. Jadi nama Jomti itu berarti mengajak orang-orang untuk minum teh di Jomti. Kata Jom digunakan untuk menarik pelanggan. Yang kedua yaitu service. Layanan pelanggan yang unggul juga dapat didukung oleh kualitas produk yang konsisten. Yang ketiga yaitu proses. Untuk memastikan bahwa proses operasional Jomti efisien dan efektif dengan cara yaitu melakukan pemantauan yang dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya yaitu outlook for C, chain, customer, competitor, company, dan TOWS analysis. Perusahaan atau UMKM yang kami analisis yaitu usaha Jomti yang beralamatkan di Kompleks Mega Legenda 2, Jalan Raja Husein, sebelah di Tumpang Batam, Kota Batam. Di sini kami akan mendeskripsikan porsi, chain, customer, competitor, dan company sesuai dengan tools yang ada. Di
Di bagian change, perubahan, terdapat tools 1 dan tools 2. Dapat di sini kita lihat semua. Di macro situation ada teknologi, ekonomi, politik legal, dan sosial budaya yang terdiri dari beberapa variabel. Dan di sebelahnya yaitu tools 2 yang menggambarkan dari tools 1 tadi. Bagian customer pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan, UMKM Jomti menerapkan strategi yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dengan cara ramah tamah, senyum dan sapa kepada pelanggan. Kedua, mengadakan kupon dengan berbagai cara yang dapat menarik minat pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Yang ketiga itu ada kompetitor atau pesaing. Di sini terdapat 3 bagian yaitu winner, loser, dan emerging. Di winner memiliki kualitas produk yang unggul dan konsisten, terus berinovasi dengan menghadirkan varian rasa baru dan memberikan pelayanan pelanggan yang ramah serta brand awareness yang kuat. Di loser, UMKM Jomti belajar dari kegagalan pesaingnya yaitu dengan memantau perubahan dalam industri dan tren pasar secara aktif. Dan yang ketiga yaitu emerging. Jomti responsif terhadap kemunculan pesaing baru dengan memantau penurunan omset. Dan yang terakhir itu ada company existing competencies, yaitu UMKM Jomti mampu mengelola jam operasional dengan baik sesuai dengan standar operation procedure (SOP). Dan yang kedua ada stretch possibilities, tindakan yang dilakukan UMKM Jomti untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, diantaranya menjaga kestabilan dan kehigienisan produk serta senantiasa menerapkan sistem 5S. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools yang ketiga, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang kompetitor dan customer. Yang pertama, pada kompetitor, itu memiliki kualitas produk yang unggul dan konsisten, di mana terus bervariasi dengan menghadirkan varian rasa baru dan juga memberikan pelayanan pelanggan yang ramah serta brand awareness yang kuat. Selain itu, ada juga UMKM Jomti belajar dari kegagalan pesaingnya, yaitu dengan memantau perubahan dalam industri dan tren pasar secara aktif. Adapun pada customer, ini memberikan pelayanan yang baik dengan cara ramah tamah, senyum, dan sapa kepada pelanggan. Masih di tools yang sama, pada kompetitor itu Jomti mengidentifikasi dan respons kemunculan pesaing baru di pasar dengan cara mengetahui dari omset yang berkurang karena adanya pesaing baru ini. Jomti dapat meningkatkan upaya pemasarannya melalui pengembangan kampanye pemasaran yang lebih efektif, dan kepada customer itu mengadakan kupon dengan berbagai cara yang dapat menarik minat pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada tools yang keempat, yaitu membuat dan menganalisis matriks SWOT. Yang pertama ada Threads, di mana ancaman yang didapat UMKM Jomti ini ialah produk yang sejenis dengan para pesaing. Yang kedua ada Opportunities, di mana UMKM Jomti selalu mengikuti tren masa kini sehingga mampu menarik minat para pelanggan. Yang ketiga ada Weaknesses, di mana kelemahan yang ada pada UMKM Jomti ini secara menyeluruh, yaitu yang pertama kekurangan karyawan yang berakibat kepada lambatnya pelayanan ke pelanggan. Lalu yang kedua adalah parkir yang kurang luas, dan adanya penurunan pada kualitas bahan baku yang mengakibatkan perubahan pada kualitas cita rasa otentik Jomti. Yang terakhir ada Strength, di mana kekuatan produk Jomti yaitu mengeluarkan banyak varian rasa yang lebih up to date. Selanjutnya adalah rincian dari tools 5, yaitu yang pertama itu ada menganalisis key issue. Nah, di key issue ini ada 3 poin. Yang pertama itu kurangnya karyawan yang dituntut untuk bekerja dan melayani dengan cepat. Yang kedua itu adalah parkir yang kurang luas, dan yang poin terakhir itu ada penurunan kualitas bahan baku. Di next slide-nya itu ada menganalisis implikasi apa saja dari isu yang ditemukan. Nah, di sini ada implication. Yang pertama itu adalah karyawan cepat kelelahan akibat bekerja terlalu cepat. Yang kedua itu ada memudahnya lahan parkiran dan memperlindungan lahan sempit. Dan yang terakhir itu kemungkinan kehilangan pelanggan. Poin selanjutnya itu ada menentukan strategi yang tepat untuk perusahaan. Nah, di sini strategi intern UMKM Jomti. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu ada menambah karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang kedua itu menambah luas lahan parkir. Dan yang poin terakhir itu mengoptimalkan kualitas bahan baku untuk mempertahankan cita rasa Jomti yang asli. Dan berikut ini adalah gambar dari tools 6 yang merupakan gabungan dari tools 4, analisis pause, dan tools 5, key issues, implication, dan strategic intent dari UMKM Jomti. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang penutup. Kesimpulannya yaitu dengan menerapkan beberapa hasil analisis, strategi, taktik, dan nilai dari usaha ini, diharapkan usaha ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan visi dan strategi usaha. Selanjutnya itu saran, usulan strategi untuk perusahaan atau UMKM Jomti yaitu yang pertama, dengan menambah karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan, yang kedua, menambah luas lahan parkir, dan yang ketiga, mengoptimalkan kualitas bahan baku untuk mempertahankan cita rasa Jomti yang asli. Selanjutnya yaitu lampiran, berikut dokumentasi kegiatan yang selama ini kami lakukan. Selesailah materi yang kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, karena udah selesai sudah semua presentasi materi yang telah disampaikan, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua yang sudah memperhatikan presentasi pada hari ini. Apabila ada kurang atau benar kata, kami minta maaf. Untuk menghidupnya presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun penutup. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.